Halo Apa kabar semua. Saskia? Baik, alhamdulillah. Selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Ya, ini ada Yes. kira-kira 4.523 penonton ini saat ini, Saskia. Sebagian besar Oke. penampakan. Saskia Oke. gimana, sehat? Yes. Alhamdulillah sehat, bahagia, happy, dan alhamdulillah juga terjebak lockdown-nya di Jogja. Oh, ini Jadi di Jogja sekarang? aku di Jogja ini. Jadi Oh 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 oh. alhamdulillah jadi punya kesempatan untuk tinggal lebih lama di Jogja, karena selama ini pengen banget tinggal di Jogja lama, terus nggak pernah ada kesempatan, sekarang alhamdulillah udah 1 bulan lebih di sini. Tapi di Jogja kalau di rumah kan sama juga dengan di rumah. Iya, di rumah aja karena emang kebetulan kan, Mas Hanung udah lagi syuting di Jogja pas sebelum lockdown. Terus Oh, apa namanya, dia bilang, "Lockdown-nya kita di sini aja deh, aku curiga kok kayaknya akan lockdown panjang." Akhirnya aku nyetir sendiri pas sudah, menuju lockdown, 8 jam bawa semua anak-anak ke Jogja kemarin. wow. Terus Mas Anung mana Mas Anung? Tadi dia karena mau live meeting sama Bang Andi, akhirnya dia mengamankan anak-anak, dia bawa ke jauhan dikit olahraga. Luar biasa suami ideal itu ya. Dia tahu. Alhamdulillah. Iya, biasanya entar rame di sini kan. Oke, jadi Yes. banyak orang bosan nih, udah bosan Mhm. banget. Nah, kalau Saskia gimana nih perasaannya? Alhamdulillah ya, aku anak ada 4 Bang. Jadi, di rumah sama 4 anak kecil itu tidak bisa dibilang membosankan, karena setiap hari pasti ada kegiatan-kegiatan yang ajaib, ada tingkah-tingkahnya, mereka selalu punya ide dan kreativitas yang beda-beda tiap harinya gitu kan. Terus, yang kedua aku sama Mas Hanung karena kemarin buat killing time dan dia juga nggak pernah-penahan dia nggak produktif selama ini, Heeh. jadi kita bikin short movie. Wow, Jadi anak-anak kita empat-empatnya kita jadiin pemain, terus Mbak yang di rumah sama yang jaga di rumah sebagai kru, ada anak art, anak kostum gitu, terus ada penenang tetangga, jadi kalau tetangga udah mulai berisik ditenangkan, akhirnya kita tetap berkarya sih, alhamdulillah. nah itu produktif banget. Banyak orang yang cuma mengeluh tapi tidak berbuat apa-apa, cuma makan tidur makan tidur makan tidur, tapi marah-marah gitu ya. Iya Nah, bener. jadi artinya kalau kita memanfaatkan, waktu dengan baik, dengan produktif, kayaknya waktu cepat berlalu itu ya. Jujur aku nggak berasa udah 1,5 bulan sih di sini ya, karena tadi aku bilang kita tiap hari memikirkan kita membuat apa. Setelah kemarin bikin short movie pertama, itu anak-anak jadi seneng kan mereka punya pengalaman jadi aktor. Nah sekarang kita udah lagi mempersiapkan episode kedua dan ketiga, syutingnya hanya pakai handphone, ngeditnya pun cuman pakai aplikasi yang berbayarnya juga nggak gitu mahal, di laptop, jadi bisa dikerjain banget sih. Terus anakku yang pertama udah mulai bikin konten YouTube, jadi banyak yang Umur dikerjakan berapa itu? banget. Yang pertama umur 9 tahun dan dia yang bikin cerita buat episode-episode, short movie-nya, Ini nurun dari gitu. bapaknya atau ibunya nih ya? Bapaknya dong. Wis. Bapaknya, ibunya soalnya hanya pemain biasanya. Jadi itu nanti hasilnya diunggah di media sosial atau Di YouTube sih kemarin. oh sudah? Yang pertama udah di YouTube, udah lumayan sih udah hampir 1 juta penonton. Wah, oke nanti aku ngintip-ngintip ya. Bener Nah, ya? jadi Yes, kalau dilihat Saskia, ya. Mas Hanung itu punya kegiatan sehingga tidak bosan di rumah. Iya. Tapi apa dampak dari COVID ini bagi profesi sebagai artis ya, sebagai presenter atau bisa mewakili pekerja-pekerja film deh? Apa dampaknya ya bagi industri film ini ya? Besar banget sih, apalagi, aku melihat sekali Mas Hanung gitu ya, kalau, dia karena kalau syuting kan kerjanya harus di lapangan, terus hubungannya dengan orang banyak. Jadi kemarin kita lagi jalan produksi 2 film, yang satu film tinggal 5 hari lagi udah bungkus, tapi akhirnya harus break, harus stop juga, nggak bisa syuting sama sekali, kita juga nggak tahu kapan harus melanjutkan, sedangkan bayaran para kru itu baru bisa dibayarkan ketika syuting sudah bungkus, gitu. Jadi Aduh. yang kita kasihan adalah bagaimana kru-kru yang kecil yang kayak PU, anak art, dan lighting, dan lain-lain itu mereka harus ke-stop padahal 5 hari lagi, bungkus mereka bisa dapat termin terakhir, tapi ya mereka jadi nggak bisa dapat termin terakhir dari, produser kita ya karena situasi seperti ini dan kita nggak tahu kapan lagi bisa mulai, sedangkan mungkin ada beberapa yang udah punya jadwal lain di bulan-bulan selanjutnya.
kita juga nggak tahu bagaimana menyelesaikan produksi ini karena terhambat lama. Padahal tinggal 5 hari lagi ya. Yang satu 5 hari, kalau yang satu masih sekitar ya 10 harian lagi. Dan Ini benar-benar nggak bisa syuting. film apa ini ya judulnya ya? Yang satu ada judul Ibu, yang Mhm. satunya aku lupa satu Ini judul layar apa ya? layar lebar, Layar layar lebar sih. lebar kan? Iya, layar lebar pastinya. Oke, jadi apapun juga cerita ternyata di industri perfilman juga terdampak ya secara ekonomi ya. Sangat, Karena sangat, sangat. terutama ini bagi yang suka tarik-tarik kabel, driver ya, terus Benar. aplikasi untuk lighting ya, Mm-mm. dan semua Mereka pekerja terutama harian, mereka pekerja iya. harian semua. Gitu. Oke, nah untuk ngatasin persoalan ini apa ya yang dilakukan oleh industri perfilman ini? Apa langkah untuk bertahan lah kalau tidak bisa bilang untuk lebih baik, tapi bertahan aja apa yang dilakukan? Oke, kalau dari teman-teman kemarin kayak dari, Reza Rahadian dan teman-teman pemain yang diproduksi ini, akhirnya kita kumpulin dana untuk membantu kru yang ada di dalam produksi tersebut gitu. Tapi sekarang udah mulai luas lagi, lebih luas lagi, kita para pekerja film udah mulai menggalang dana untuk membantu seluruh kru film harian. Jadi ada yang jual barang pre-love, ada yang apa, tapi dari artis-artisnya buat para pekerja itu, buat kru, gitu. Oke, jadi upaya itu ada ya. Di industri musik, aku ngobrol sama teman-teman juga itu Ya, terasa terpukul banget gitu loh. Apalagi kan nggak ada acara manggung-manggung lagi, nggak ada yang nanggap gitu ya. Industri mhm, hiburan lah semua terpukul ya. Bahkan sangat. kalau katakanlah dia penyanyi di kafe-kafe, itu kafe juga sepi. Jadi kena semua ya. Semua Nah, semua mah. Makanya ada yang tapi bilang kan, awalnya hanya ojol, ada apa, ada orang yang concern cuman ke ojol aja. Nah, aku iya. berpikir kayaknya nggak bisa cuman concern ke ojol karena pekerja harian itu lebih luas dari itu. Nah, Saskia ini kan bukan cuma artis, bukan presenter, bukan orang yang cuma bekerja di industri film, tapi punya bisnis ya. Bisnisnya apa aja itu? Ya, jadi semenjak aku punya anak 9 tahun yang lalu aku udah mulai ngebangun bisnis supaya waktu aku nggak terlalu terpatok sama satu hal aja. Aku bisa kerja sambil ngurus anak. Aku ada bisnis baju muslim, ada kosmetik, ada kue juga. Jadi emang sekarang aku lebih banyak ngurusin bisnis dibanding syuting sinetron karena, waktunya udah agak sulit gitu. Nah, di bisnis aku ini kerasa banget apalagi buat para pengusaha baju muslim. Karena kan kalau di Indonesia kan baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Nah, semenjak ada lagu itu, jadi kayaknya udah satu paket. Hari raya adalah baju baru minimal. Jadi produksi yang misalnya tadinya di bulan-bulan biasa itu nggak terlalu banyak, kalau udah 1 bulan menuju Ramadan sama Ramadan, itu kita produksi naikin 6 sampai 8 kali lipat. Oke, Nah, dan itu kebayang sudah kan? dilakukan waktu itu ya? Udah, jadi yang namanya karena Oh, tukang jahit, tukang bahan dan yang lain-lain itu kita udah harus prepare kan waktu 3 ya, bulan iya. sebelumnya. Jadi gudang seluruh pengusaha fashion muslim itu lagi penuh-penuhnya, tiba-tiba kita nggak bisa jualan dari 1,5 bulan sebelum Ramadan. Jadi terbayangkan uang kita habis untuk produksi udah sebesar itu, ketika sekarang yang kita anggap biasanya musim panen, wah nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya, Tapi gitu. daripada nunggu tahun depan, bagaimana kalau kita lelang untuk kebaikan, misalnya harganya harga harga apa itu istilahnya modal Itu sudah terpikirkan nggak? dipertimbangkan. Udah, sangat dipertimbangkan. Jadi gini, untuk 1 bulan pertama, fashion muslim itu alhamdulillah masih bisa berjalan dengan lumayan walau tidak sebagus harapan kita semua. Mungkin yang namanya kita lagi lockdown, masih awal-awal nih, masih 1 bulan pertama orang masih berpikir, insya Allah lebaran nanti udah bisa lebaran. Tapi Iya. aku lagi berpikir, apakah nanti kalau ini berjalan sampai 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, orang masih mikir mau beli baju. Orang udah nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, orang pasti udah lebih prefer beli kebutuhan pokok kayak sembako. Jadi mungkin bulan pertama kita masih bisa bertahan kemarin. Nah, yang aku agak deg-degan nih bulan kedua, ketiga, dan keempat di depan kalau masih terjadi seperti ini. Nah, kalau strateginya kayak Bang Andi tadi bilang, udah mulai memikirkan nanti kalau udah nggak jalan banget apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita jual beli beli barang 20% nanti kita buat sumbangkan sampai akhirnya nanti pasti bagaimana kita jualan seenggaknya modalnya aja sih yang dihitung gitu. Iya, boleh jadi gitu loh, karena baju-baju itu kan, untuk jangka panjang, artinya nggak melulu lebaran aja, walaupun memang mungkin agak lebih mewah lah dikit ya, tapi itu kan bisa dipakai di acara pesta dan seterusnya dan seterusnya. Nanti
Jadi mungkin bisa jadi alternatif ini siapapun yang nonton acara ini siap-siap tuh nanti Iya. Saskia akan jual dengan niat Bajunya dengan baik murah. menolong sesama ya. Iya, Oke. sebenarnya menjual murah juga itu aku berpikir buat karyawan, Bang. Jadi ketika mulai masuk pandemi seperti ini, aku lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan bahkan teman-temanku sendiri yang langsung dalam waktu 2 minggu mereka sudah mem-PHK karyawannya. Bahkan ada Nah, yang gaji karyawannya hanya 30%, bahkan ada yang hanya 15%. Tapi aku bilang sama kakakku, kebetulan partner bisnisku ini adalah kakakku. Aku bilang, kita usaha sudah 7 tahun berdiri. Ketika ini baru terjadi pandemi, satu hal yang di luar bayangan kita, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita harus berkorban. Jadi jangan tiba-tiba, wah bangkrut nih, rugi nih, udah karyawan kita PHK, kita stop semuanya, gajinya kita potong semuanya langsung cuma 50%. Tapi aku sama kakakku akan berkorban semaksimal mungkin minimal sampai 3 bulan ke depan. Nanti kalau memang 3 bulan udah masih begini terus, baru aku akan, ngobrol sama karyawan, "Ini gimana nih situasinya seperti ini." Dan karyawan sekarang aku jadi transparansi perusahaan yang luar biasa. Jadi aku cuma bilang karyawan, "Kalau misalnya kalian bisa jualan bulan ini 200 juta, aku bisa bayar operasional, aku bisa bayar gaji kalian. Tapi misalnya di bawah 200 juta pemasukannya, berarti gajinya cuma berapa puluh persen ya." Jadi aku libatkan mereka dengan itu. oke menarik. Tapi ngomong aku tak minum ini dulu ya. Iya ya. Aus Teh juga ya botol. ngobrol ya. Iya, tapi ini ada tagarnya juga ini bukan sekedar minum ini Saskia. Ini Oke. sebotol kebaikan. Harusnya dikirim ke Oh. Saskia gitu ya. Mhm. Jadi Di aku Jogja minum ada sih dulu ya sebenarnya. supaya Oke, orang-orang ingat silakan. bahwa kita punya program judulnya Sebotol Kebaikan. Nah, ini bisa donasi dan ini memang teman-teman dari Sosro udah juga nyumbang 200 juta ya lewat Benih Oh, Baik untuk juga membantu saudara-saudara kita terutama pedagang-pedagang yang tadi Saskia sebutkan. Jadi aku minum dulu Saskia. Ini silahkan. penting nih. Kita memperhatikan habis ini kita beli teh botol juga. Sebotol kebaikan. Baik. Nah, Mmm, sekarang kenapa kita bertemu hari ini? mhm. Karena acara live stream festival ini juga ditujukan untuk kebaikan. Ya, Jadi di sini kita lihat bahwa gerakan untuk berbuat baik ini terasa di mana-mana. Kan kita lihat ada komunitas, ada yayasan, ada perusahaan-perusahaan, macam-macam. Semua orang, bahkan individu-individu bergerak untuk melakukan kebaikan, menolong sesama. Dan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia, Saskia ya. Kita harus akui itu bahwa berbeda mungkin dengan negara-negara besar lainnya yang agak individualistis, tapi di Indonesia dalam segala hal, terutama menghadapi bencana, itu kita bisa guyup, bisa bersama-sama merasa terpanggil. Ini yang membuat rasa optimisme. Lepas dari ada ketakutan, wah ini nanti rusuh enggak ya, wah ini sosial ekonomi akan terdampak, kemudian orang kriminalitas akan meningkat atau tidak. Daripada kita membayangkan kekhawatiran, nah, kalau kita ikut acara-acara seperti ini, kita bisa bersama-sama melakukan kebaikan. Nah, karena itu kenapa aku tertarik untuk ngajak Saskia ngobrol, karena Saskia juga menggalang dana. Nah, ini menarik sama Tasya kalau nggak salah. Nah, bersama-sama menggalang dana, kemudian yang jadi pertanyaan, dari mana gagasan itu muncul? oke. Jadi gini ceritanya, dari pertama kali terjadi, Covid ini terus Jakarta udah mulai semua orang di rumah saja, udah mulai takut. Adikku punya usaha, restoran namanya Sate Kato. Nah, ketika dia jual Sate Kato awalnya dia masih buka. Pas dia lagi masih buka, ada beberapa tukang, ojol itu datang belanja. Pas beli, adekku nanya, "Bapak gimana nih lagi masa pandemi seperti ini? Masih bisa jualan apa enggak? Banyak nggak?" "Mas, saya ini orderan hari ini baru satu, saya belum makan," kata dia gitu kan. "Saya belum Oh, makan," bahkan ada yang sampai nangis, "Ini saya keluar rumah Mas, keluarga saya belum ada yang makan. Ini saya hari ini baru dapat satu orderan, dan kalau saya dapat uang, saya cuma mau kasih nasi buat keluarga saya akan balik lagi." Itu ada 3 ojek yang ada satu lagi juga yang nangis, akhirnya adekku bilang, "Wah nggak bisa nih." Akhirnya setiap ada ojol datang, beli paket makanan, adekku ngasih satu paket juga buat si ojolnya buat mereka makan. Dan sama mereka nggak dibuat makan, mereka bawa pulang, karena katanya keluarganya di rumah belum makan sama anaknya. Akhirnya dari situ adekku terkutuk, dia bilang, "Ya kenapa kita nggak bisa diem aja? Ternyata orang di luar banyak yang nggak bisa di rumah aja, dengan kondisi di rumah aja juga jadi banyak yang lebih nggak bisa makan."
awalnya kita cuman bantu secara mandiri aja. Jadi aku kirim, kakakku kirim, jadi kita keluarga besar kirim supaya adekku tiap hari bisa masak buat para ojol tersebut gitu. Nah terus ketika sudah mulai jalan 1 minggu, udah makin banyak yang tahu nih ojol bahwa adekku di situ selalu bagiin makanan. Ya udah akhirnya aku berpikir kayaknya ini harus makin luas lagi dan jangan cuman di daerah sana aja karena banyak yang terdampak dan sebisa mungkin jangan cuman kasih makan. Karena buatku gini, kita ngasih makan 1 kali itu nggak solutif. Lebih solutif kita kasih sembako. Kalau kita kasih sembako, at least dia bertahan nggak cuman 1 hari. Aku pengen orang yang kita bantu minimal aja dia bisa bertahan sampai 7 hari. Jadi harus ada beras, harus ada minyak, harus ada kebutuhan pokok gitu. Jadi alhamdulillah aku bersambut baik sama Benih Baik. Kita kerjasama dan alhamdulillah sekarang dananya udah 170 jutaan. Udah nggak cuman yang di daerah Kemang, Jakarta Selatan yang adikku bantu. Kemarin aku bantu di Jakarta Timur. Ada tukang cendol yang jualan di Taman Mini, tiba-tiba pulang lagi bawa gerobak nangis. Itu partnerku ada yang nelfon, ya ini ada tukang cendol lagi nangis di pinggir jalan. Ternyata dari pagi sampai sore dia cuma laku 1 gelas cendol. Sedangkan di Wow. rumahnya, iya di rumahnya dia menanggung anak dan cucunya. Terus akhirnya aku bilang, oke ini harus kita distribusikan lebih luas. Di Yogyakarta ada mbah-mbah yang umurnya udah 88 tahun. Biasa jualan di alun-alun. Tiba-tiba sekarang alun-alun tutup. Jadi si mbah sekarang jalan keluar habis subuh, pulang ke rumah maghrib, pergi lagi sampai habis isya, cuman buat jualan. Dan itu tetap sepi keliling kampung. Kalau biasanya di alun-alun cuman diam duduk, ini keliling kampung untuk berjualan bawa banyak gembolan. Jadi efeknya besar sekali dan itu juga lakunya juga paling katanya sehari cuma dapat 10.000 atau 15.000. Jadi alhamdulillah dengan teman-teman baik itu dari Benih Baik terkumpul dananya sekarang aku coba salurkan merata sih nggak cuma di satu titik aja. Awalnya cuma di sekitar Kemang waktu itu ya? Di Jalan Benda Kemang aja, tapi semenjak aku dengan Benih Baik makin banyak yang dengar, akhirnya banyak yang suka infoin, "Kak, di daerah saya seperti ini seperti ini." Jadi banyak relawan yang tiba-tiba hubungin aku lewat Instagram, akhirnya aku cek kondisinya, aku pastikan dia benar distribusikannya, dia distribusikan. Jadi aku juga makin kenal banyak orang lewat ini, gitu. Kalau nggak salah sejak awal kamu cuma patok, target 50 juta aja ya? Bener, awalnya cuma 50 juta karena aku optimis banget kemarin kan corona itu cuman, ya 1 bulan atau 2 bulan, tapi aku membayangkan ini kita belum tahu kapan selesainya. Jadi, aku naikin target pas 50 juta itu tercapai tidak sampai 1 minggu, 3 hari doang. Akhirnya aku naikin sekarang 200 juta, alhamdulillah udah 170 juta. Aku berharap ini bisa berjalan sampai pandemi ini berakhir. Jadi kita harus bisa bantu orang semaksimal mungkin. Karena buat aku gini, Bang, Allah itu bilang ketika kita sedekah dalam keadaan lapang itu hal yang baik. Tapi ketika kita sedekah membantu orang dalam keadaan sulit, itu lebih luar biasa lagi. Dan kalau baca komennya para donatur yang nyumbang di Benih Baik nangis. Karena ada yang bilang, "Saya cuma bisa bantu 5.000, saya juga nggak terlalu longgar, tapi saya pengen bantu, saya punya 5.000, semoga 5.000 ini berarti." Mostly orang yang nyumbang di Benih Baik itu nyumbangnya kalau nggak 5.000, 10.000. Mereka juga yang dalam keadaan sulit. Gitu. Mau nangis jadinya ya dengernya Iya, ya. kalau baca tulisannya itu nangis sih karena saya cuman punya 5.000, saya cuman punya 8.000, itu yang nyumbang jadi emang dari 170 juta, 80% penyumbang itu 5.000 sampai 15.000 paling besar, paling banyak 10.000. Jadi bukan orang yang nyumbang jutaan-jutaan itu enggak. Itu justru orang-orang kecil semua yang membantu. Dan itu luar Iya, biasa, mereka nggak takut membantu di saat mereka sulit, itu luar biasa banget. kita berimajinasi atau berasumsi bahwa ini kan kalau nyumbang 5.000, ini kan relatif mereka yang dengan kemampuan ekonomi terbatas gitu ya. Ya. Tapi mereka juga ingin berbagi, ingin meringankan beban orang lain. Nah, Hmm. teman-teman juga sering kita diskusi. Ada orang yang ngasih 5.000, ada orang yang ngasih bahkan sampai miliaran. Mana yang lebih berarti? Saya bilang semua berarti tentu ya. Yang mau ngasih 1 miliar, ya tentu karena dia punya kemampuan. Tapi bukan berarti yang 5.000 ini nggak penting atau nggak berarti. Saya bilang sama teman-teman, bisa-bisa nih uang saku dia atau uang dia yang saat itu untuk 1 minggu 10.000, dia kasih 5.000, artinya 50% dari apa yang dimiliki dia bagikan untuk orang lain. Nah itu Saskia rasakan juga ya di komentar-komentar di kampanyenya Saskia ya.
Aku rasain banget karena aku dan keluargaku membaca, aku pengen tahu juga siapa aja sih donaturnya. Bahkan adik iparku yang memulai dari awal, yang menginisiasi ini, nelfon malam-malam tiba-tiba